Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, apakah yang namanya ketaatan atau namanya pengingkaran, pasti memberikan efek dan pengaruh di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah puasa, membaca Al-Qur'an, membantu sesama, maka ada pengaruh yang akan kita rasakan, yaitu adalah ketenangan batin, kebahagiaan. Sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, amal saleh itu didasarkan atas dasar keimanan, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, memberikan ketenangan batin. Begitu juga di sisi yang lain, ketika kita melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga akan memberikan efek dan pengaruh di dalam kehidupan kita. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi di halaman yang ke-80, beliau menyampaikan tentang pengaruh dan efek daripada dosa dan maksiat yang dilakukan. Sebagaimana yang pertama beliau sampaikan, فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِي تَضُرُّ. Di antara hal yang penting kita ketahui bagaimana dosa dan maksiat itu memberikan mudarat, memberikan kehancuran di dalam kehidupan kita. وَلَا شَكَّ أَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقُلُوبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ. Dan beliau menggambarkan bahwasanya bahaya daripada dosa itu seperti bahaya racun terhadap badan. Dan kita tahu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang minum racun, maka akan memberikan dampak kepada dirinya, bahkan memberi dampak pada jiwanya. Begitu juga ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka itu juga akan memberikan dampak. Apa dampaknya? Kehancuran. Sebagaimana orang yang minum racun hancur, bisa mati, begitu juga orang yang melakukan dosa dan maksiat, maka bisa jadi kalau itu terus dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehancuran kepadanya. Lihat saja apa yang terjadi dan apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan sejarah. Bagaimana orang-orang sebelum kita, mereka dihancurkan karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keingkaran mereka kepada nabinya. Iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Adalah karena dosa. Dia tidak patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Umat Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dengan banjir besar. Kemudian umat Nabi Saleh, mereka diberikan halilintar yang memekakkan telinga mereka sampai-sampai mereka mati bergelimpangan. Kemudian juga umat Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa. Kecintaan mereka kepada sesama jenis. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nas. Firaun juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah. Itu juga karena dosa. Maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Ini yang pertama, kehancuran yang akan diterima oleh orang yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua, kata beliau, ad-dhiq wal ham, yaitu adalah kesempitan hati, kegalauan dan kegundahan. Ketahuilah apa saja yang dilakukan daripada dosa, ini akan membuat kegalauan. Maka ketika ada orang mencuri, ketika ada orang membunuh, ketika ada orang memperkosa, jangan dibilang mereka senang,
Mereka berbahagia. Di dalam hati mereka ada kegalauan dan kegundahan, dihantui perasaan berdosa. Dan ini tentunya adalah musibah yang besar, di mana hatinya tidak tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Bagaimana orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, di dunia dia akan diberikan kesempitan hati. Hatinya tidak lapang, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga ketika itu dia bertanya, kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta? Sementara ketika di dunia dia bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu disebabkan karena ayat Allah sudah sampai kepadanya, tetapi mereka mengabaikannya. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah hirman rezeki. Terhalangnya seseorang mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Memang rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dosa yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak jadi berikan itu rezeki kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annar rajul la yahrum ar-rizq bidzambi yusibuh." Bahwasanya seseorang dia terhalang mendapatkan rezeki disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Yang keempat, hirmanul ilmi. Terhalangnya mendapatkan ilmu. Karena sejatinya ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya, curhat kepada gurunya. Dia mempertanyakan kenapa hafalannya lemah. Syakautu ila waki'in an suhibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Aku kabarkan kepada guruku Waki' bahwasanya aku terkendala dalam hafalanku. Kemudian guruku memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Karena yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan bisa diberikan atau tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka bagi kita yang menuntut ilmu, dimanapun saja kita berada, seandainya kita mendapatkan kendala dalam mendapatkan ilmu, kita sudah berusaha, kemudian guru pun juga sudah berusaha untuk memahamkan kita, ternyata ilmu tadi tidak bisa dipahami, bisa jadi karena dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-ma'asi tazra amsalaha, yaitu adalah maksiat akan melahirkan maksiat-maksiat berikutnya. Misalnya saja ketika orang minum khamar, maka dia akan melakukan dosa selanjutnya. Dia akan berkata-kata kasar, dia akan menipu, dia akan membunuh orang, dan lain-lain sebagainya, disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Inilah kaum muslimin dan muslimat, di antara bahaya daripada maksiat dan dosa yang terus dilakukan. Dan disinilah kita orang yang beriman, bagaimana kita senantiasa untuk tidak meremehkan yang namanya dosa. Karena ketika kita melakukan dosa, jangan dilihat kecil dan besarnya, tetapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan selamat hidup di dunia dan hidup di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.